cerita di sosial media bisa berdampak buruk buat kita. Oke, gue udah cerita, gue udah ngerasa lega, mereka nggak perlu terlalu mikirin apa yang gue share di sosial media. Hai! Siapa di sini yang suka cerita-cerita tentang masalah pribadi di sosial media? Aku. Dan kamu, mungkin seumur hidup kamu paling gak pernah sekali ngelakuin itu, right? Tapi kenapa ya? Kita tuh most of the time sadar lah kalau misalkan cerita-cerita di sosial media itu bisa berdampak buruk buat kita ke depannya, karena jejak sosial media itu kejam banget dan kita semua sadar akan hal itu. Emang gak semua orang kayak gitu, tapi most of us, banyak dari kita yang seperti itu. Hai, di Let's Talk About hari ini aku bakal bahas kenapa kita masih suka cerita di sosial media walaupun kita tahu dampak buruk ke depannya, dan kenapa kita harus toleran sama mereka yang melakukan itu. Pertama, kita harus sadar kalau misalkan kita semua, aku, kamu, kita punya coping mechanism. Apa sih coping mechanism itu? Coping is conscious or unconscious strategies used to reduce unpleasant emotions. Coping strategies can be cognitions or behaviors and can be individual or social. Cerita di sosial media bisa ngebawa rasa puas tersendiri pada orang yang melakukannya, walaupun itu hanya sementara, rasa puas sementara. Itulah kenapa banyak orang yang tetap melakukan itu walaupun kita semua tahu kalau misalkan cerita di sosial media bisa berdampak buruk buat kita. Attention seeking. Not in a bad way, tapi perhatian yang kita cari, yang kita craft di real life yang sulit didapatkan, kita bisa dapatkan di social media. Kalau menurut pendapat aku pribadi, attention seeking di social media itu not always in a bad way, karena kayak yang tadi aku jelaskan, kalau misalkan kita ini semua punya coping mechanism masing-masing yang cukup beragam. Salah satunya adalah validasi dari orang lain, yang kadang tuh kita ngerasa kalau misalkan validasi orang lain itu sangat dibutuhkan buat kita, dan itu menjadi coping mechanism kita. They just want to relieve themselves. Bukan karena pengen cari perhatian, tapi untuk membuat diri mereka lega, karena mereka udah mengeluarkan apa yang pengen mereka katakan. Ini biasanya dilakukan sama orang-orang yang kalau misalkan mereka cerita di sosial media 5 menit atau 10 menit setelahnya, mereka bakal langsung delete hal itu, karena mereka kayak, oke, gue udah cerita, gue udah ngerasa lega, dan people don't have to really think about it. Mereka nggak perlu terlalu mikirin apa yang gue share di sosial media. Tapi pasti kita bakal berpikir juga kan kayak, kenapa nggak cerita sama temen atau keluarga aja? Aku punya 2 jawaban untuk pertanyaan itu. Hasil observasi aku ke diri aku sendiri dan juga orang-orang di sekitar aku. Pertama, mereka nggak mau membebani pikiran orang lain. Kita semua punya masalah masing-masing kan? Orang-orang yang suka share cerita-cerita mereka di social media atau mereka yang nggak pernah cerita sama sekali itu fully aware kalau misalkan mereka cerita ke suatu individu atau kelompok, mereka hanya akan jadi beban pikiran orang-orang tersebut. Tapi kan orang cerita belum tentu minta dikasih solusi. Yes, betul. Nggak semua orang yang cerita pengen dikasih comfort atau pengen dikasih solusi. Tapi apa lawan bicara mereka akan berpikir begitu? No, belum tentu. Itu juga kenapa kalau misalkan orang-orang yang menderita mental illness, mereka yang depressed, jarang banget cerita sama orang lain. It's either they want to share all of their misery or not at all. Karena itu, mereka takut membebani orang lain. 2, karena biases yang ada di dalam pikiran kita. Bias is a disproportionate weight in favor of or against an idea or think, usually in a way that is close-minded, prejudicial, or unfair. Biases can be innate or learned. People may develop biases for or against an individual, a group, or a belief. Kita semua punya bias. Kita semua punya. Seperti yang dibahas di buku ini, The Art of Thinking Clearly, Rolf Dobelli di sini bilang, menceritakan gimana kita tuh nggak bisa berpikir secara clear karena bias yang ada di pikiran kita. Bias itulah yang kalau misalkan orang lain sedang bercerita tentang kita, kita suka kayak mikir, emang bener kayak gitu ya?
Masa masalah hidup orang sampai kayak gitu sih? Atau pemikiran lainnya yang cenderung judgmental. Bias itu tuh yang bikin banyak orang kalau misalkan sedang cerita satu sama lainnya malah jadi adu nasib. Itulah kenapa orang-orang banyak yang memilih untuk bayar psychiatrist mahal-mahal cuman pengen dengerin aja gitu mereka cerita. Karena psychiatrist ini mereka udah terbiasa untuk mengatur bias di dalam pikiran mereka supaya nggak jadi judgmental kepada orang yang sedang bercerita kepadanya. Dari pembahasan ini aku pengen kita semua sama-sama lebih sympathetic kepada orang-orang yang cerita tentang hidup mereka di social media. Agak concerning juga karena aku sering banget kayak ngeliat komentar-komentar netizen di internet yang kayak bilang caper banget lo nge-share gini-ginian. Itu kayak kita semua nggak ada yang tahu hidup orang-orang di real life-nya seperti apa. Jadi kita nggak bisa ngejudge mereka itu kenapa ngelakuin itu, karena caper atau cari perhatian itu belum tentu jadi alasan utama mereka buat nge-share trauma-traumanya di sosial media. Selagi kita bisa memaklumi perbuatan seseorang dari sisi positifnya, kita bakal jadi lebih less judgmental dan secara nggak langsung berkontribusi dengan memberi mereka ruang untuk mengekspresikan perasaan-perasaan mereka. Di video ini aku nggak bilang kalau misalkan oversharing di social media ataupun di real life itu adalah hal yang nggak apa-apa, bahkan baik untuk dilakukan. Tapi lebih untuk menegaskan bahwa ada loh hal-hal yang perlu kita consider sebelum kita oversharing cerita-cerita di social media. Dan bagaimana caranya kita menanggapi jika ada orang yang seperti itu. Alright, that is all for today's Let's Talk About. I hope you guys enjoy watching this. Aku harap video ini bakal bermanfaat buat kalian. Thank you very much for watching. Have a great day. Bye-bye.